Ayo. Semakin lama semakin marah, semakin lama semakin emosi. Allahu Akbar. Masya Allah. Kita kerjain aja Gus daripada kita Iya. ngeladen orang seperti ini. Hmm. Iya toh? Semakin lama semakin marah, semakin lama semakin emosi. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la khawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya Allah ya Rabb ihdina syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amma ba'd. Para saudaraku yang ada di Nusantara Bumi Pertiwi Indonesia Raya, di seluruh dunia raya yang saya cintai juga saya takdimi. Di malam hari ini alhamdulillah saya ketemuan sahabat saya atau saudara saya, keluarga saya yang jauh di sana, yang sudah Jauh dari sana mana maksudnya? wah dari sana paling jauh sana. Dari mana? Nganjuk ya? Apa Nganjuk. dari Jambi ya? Wah, pokoknya di jauh sana sahabatku. Dari Nganjuk kulo Mbah. Oh ya Nganjuk ya. Nggih. Soalnya sahabatku alhamdulillah saya kemarin sudah sudah dibantu sama Kang Dani. Dan ini alhamdulillah masih diberi kesehatan jasmani dan rohaninya. Kita asik ngobrol saking kangennya saya dengan Kang Dani ya. Jadi ini suasana yang sangat indah sekali di malam yang penuh berkah insyaallah. Amin ya Allah, amin amin. Dan Alhamdulillah. kemarin tuh gini Mas Andi, ya Allah alhamdulillah. Gimana Saya Mbah? sangat bersyukur sekali dengan adanya Kang Dani yang sudah membantu saya dengan dicincangnya saya kemarin sama para wahabi itu. Nggih. Padahal saya di situ mengikuti apa yang sebenarnya wahabi lakukan kepada saya. Oh, ternyata Mbak Konung itu pura-pura kayak tidak bisa ngelawan ya Mbak ya. Itulah pura-pura supaya dia besar hati ya kan. Terus saya bisa leluasa untuk menyelidiki para wahabi. Iya. Ternyata di pemikiran saya itu nggak sama dengan kenyataan. Ternyata kenyataannya saya ditaruh di tengah-tengah. Dan alhamdulillah lah saya masih diberi kesehatan dan beri kekuatan iman, nggak sampai kayak yang dulu-dulu. Kalau kayak yang dulu-dulu pada dia Allah. Iya. Dulu itu sangat sadis sekali sahabat ya. Ya. Jadi sekarang ini ya menikmati hidup sama keluarga. Gimana caranya saya dan keluarga ini tetap ayem tentrem, bisa ngumpul setiap hari. Dan yang saya takuti di bulan-bulan ini mas ini ya karena ini dengan maraknya para wahabi. Iya. Ini yang sangat saya pikirkan. Soalnya apa? Kalau kita kan bisa ngatasi, insya Allah sama Allah masih diberi kekuatan lah untuk mengatasinya. Soalnya apa? Para wahabi itu tidak mengenal tentang ilmu-ilmu. Nah, tentang kanuragan juga enggak paham. Iya. Dengan ilmu hikmah pun juga enggak paham. Apalagi dengan hizib-hizib. Ya. Hizib kan macam-macam, banyak macamnya hizib. Iya. Banyak versi-versinya Mbak ya. Versi-versi. Jurus, karoma dan segalanya. Dan di situ para wahabi kan enggak mengenal. Tidak mengenal, Jadi tidak tahu kita sama enak, sekali ya. yang apa yang kita Enggak lakukan. ngerti. Makanya itu Mbah. Secara kalau kita menjelaskan kepada Wahabi itu tentunya tidak akan bisa menerima dianya Mbah. Jelas. Karena apa? Dia tetap ngotot dan ngeyel. Ya memang sifatnya seperti itu Mbah. Iya. Dihajar seperti apapun pasti Balik lagi. balik lagi. Lah, iya. Gitu? Memang dia juga kalau saya melihat Mbah,
Meskipun dia dibantai, dihajar habis-habisan, balik lagi. Karena kenapa? Saya yakin, Mbak. Dia ini ada orang-orang yang kuat dalam segi apapun. Segi uang, segi anggota, dan segi-segi lainnya. Itu pasti itu, Mbak. Iya. Nah, makanya saya juga sempat berpikir, Mbak. Iya. Kenapa Mbak Gunung bisa dibawa sama Wahabi? Tetapi saya di situ tidak mau menjelaskan semuanya sama istrinya Gus. Takutnya malah jadi ini tambah khawatir. Tapi saya punya keyakinan. Mbak Gunung kan, ya mohon maaf, Mbak Gunung saya bongkar lah. Mbak Gunung siapa sejatinya Mbak Gunung di sini. Tapi jangan dibongkar semua. Sedikit saja, sahabat, sedikit saja. Sedikit saja sesuai fakta yang apa terjadi kepada diri saya. Mbah Gunung ini kita mohon maaf dulu kita musuhan, sempat musuhan tapi tidak lama sahabat. Mbah Gunung datang ke pondoknya Abah, Pondok Nusantara. Nggak tahu kenapa sahabat, Mbah Gunung marah-marah. Marahnya kenapa? Mbah Gunung tidak terima kalau Abah membuka sayembara waktu itu. Karena Mbah Gunung bilangnya itu sombong. Tetapi sebenarnya Mbah Gunung ini mungkin ngeman lah istilahnya. Ngeman. Di situ juga Mbah Gunung bisa jadi ada yang ngompor-ngompor lah Mbak ya. Ingin menghancurkan antara hubungan Mbah Gunung sama Abah. Tetapi akhirnya Mbah Gunung juga tahu sebenarnya apa yang dilakukan oleh Abah. Iya. Dan alhamdulillah Mbah Gunung juga sangat mendukung ya kan. Meskipun ada kejadian-kejadian ya tidak pas, tapi saya biasalah menerima dan saya ikhlas. Karena kenapa? Saya pengen tahu juga sahabat kesaktian Mbah Gunung. Ternyata Mbah Gunung itu hajar dengan sorban kalau tidak salah Mbak ya. Iya, itu sorban yang tapi hitam, yang saya rasakan loh Mbak, seperti dihajar sama cambuk api itu loh. Makanya saya ingat itu, waduh, kalau Wahabi tidak bisa untuk mencelakai Mbah Gunung, tapi Mbah Gunung mempunyai misi dan visi yang sangat luar biasa. Tentunya pengen tahu sih siapa saja yang di belakang Wahabi. Saya yakin Mbak, akan banyak yang datang nanti untuk menyerang Mbah Gunung. Mbah Gunung harus siap, tetap selalu waspada. Ya Mbak ya, mohon maaf. Saya juga itu yakin. Soalnya pasti itu Mbak, yakin. Soalnya karena dia kemarin juga gitu. 3 orang datang, nambah orang 4 orang nanti tidak 4 orang 5, bahkan nanti sampai 10, 20, 30, 40 rame nanti Mbak. Iya, siap Mbak? Siap ya. Siap, soalnya apa? Kita mau punya keyakinan. Ulama Nusantara itu memberi pelajaran kita tentang keteguhan iman. Ya. Apalagi para sepuh kita, leluhur kita nggak mengajarkan seperti para Wahabi. Para Wahabi kan dikit-dikit bid'ah. Iya. Dikit-dikit syirik. Dan sesat segalanya. Tapi kalau orang kita, orang leluhur kita Nusantara kan nggak gitu. Dipikir sedalam mungkin. Kalau mengajarkan ilmu segala macam apa ilmu ya untuk kebaikan atau jaga diri. Dulu itu kalau kakek saya dulu kalau ngajarin kayak gini Mas Dani. Makanya Mas Dani tadi saya ajak ke sini, kesepi-sepian ini gimana? Jadi supaya orang lain itu tidak mendengarkan tentang pembicaraan kita. Soalnya yang kita bicarakan ini tentang wawasan ilmu atau segala macamnya ya untuk kebaikan kita. Makanya saya ingin sekali buat jaga-jaga. Ya saya juga perlu jaga-jaga, Mas Dani juga perlu jaga-jaga. Tambah ilmu lah istilahnya Mas Dani ya. Siap. Ya bukannya saya mengguru enggak. Soalnya dari pengalaman saya seperti itu. Kita kan saling asuh kepada sahabat atau keluarga kita. Iya, Gus. Jadi begini Mas Dani. Kayak kejadian kemarin Mas Dani menolong saya dan melepaskan surban yang diikatkan kepada saya itu. Dan di situ saya meneliti tentang Kang Dani diserang sama Wahabi. Iya. Dan alhamdulillah lah di situ mungkin Allah masih melindungi dan tidak terjadi apa-apa. Alhamdulillah. Dan para Wahabi juga kabur. Aduh, masya Allah. Ya kayak gitu. Kemarin juga kayak gitu. Jadi saya punya ilmu Mas Dani ya. Waktu dulu saya membantu abahnya jenengan Gus Samsudin ya. Waktu itu musuh sama siapa dulu ya?
waktu saya membantu ke sana itu. Siapa itu yang sakti itu, dukun sakti itu? Ya Allah, Kumbang Sudrajat. Sudrajat. Ya Allah, itulah Karmila ya, Karmila sama Nirmala. Kumbang. Oh, Nirmala tuh. Oh, oh. Aku curiga ini guys. Ini Karmila, Nirmala ini ya keceplosan. Allah. Ada apa Mbah sama Karmila. Carmilla tadi itu? Karmila. Ada hubungan apa? Enggak ada apa-apa, itu cuma Aduh. keliru omong. Aku aja yang curiga masuk nih Mbah. dosa. Aku curiga nih ada hubungan apa antara Enggak ada. ini apa Karina apa tadi? Ah, juga ya Aku Allah. lupa tadi guys. Siapa namanya? Mila siapa? Nirmala. Saya sama Nirmala Kumbang Nirmala sama Sudrajat. Kumbang Sudrajat. Iya. Masya Allah, itu saya sakti sekali. Dan waktu itu saya memang mengeluarkan peninggalan dari leluhur saya. Dan kakek saya itu dari gurunya, dan gurunya dari gurunya, dan gurunya itu dari salah satu wali kita atau sunan kita dari Basunan Kalijogo. Dan di situ amalannya cuman kayak kalau orang Jawa ya, jadi orang tua, para guru, dan apa ya, kalau dibacanya gini Mas, dari ngapunten. Nggih, monggo Gus. Jadi gini, Bismillahirrahmanirrahim. Ki guru meloko aku, jari romo ora no popo, jari biung ora no barang-barang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masya Allah. Nah itu dibaca 3 kali dan ditiupkan ke tangan, diusapkan ke seluruh badan. Dan di situ alhamdulillah waktu Kumbang Sudrajat mau nyantet saya waktu itu, alhamdulillah mental, nggak apa-apa. Izin Gus, boleh saya mengamalkan amalan yang Gus? Nggak apa-apa kalau Mas Dani memang pingin amalan peninggalan leluhur kita juga nggak apa-apa, soalnya itu buat jaga-jaga diri kita biar aman dari talak balak atau dari sihir segala macam apapun. Dan di tempat-tempat kayak angker itu juga bisa diamalkan. Terus menghadapi para preman juga bisa diamalkan. Menghadapi orang-orang jahat juga bisa diamalkan. Baik itu. Saya berpikir bukan untuk saya pribadi, Gus. Iya. Karena insya Allah kalau saya bisa untuk membantu saudara-saudara bisa bermanfaat, ya insya Allah saya akan lakukan. Sangat manfaat itu. Soalnya dari leluhur itu kan nggak keliru. Kalau menurut saya ya. Iya. Kalau menurut saya ilmu amalan apapun tidak akan keliru untuk generasi penerus seperti saya dan jenengan. Nggak akan keliru. Soalnya intinya buat jaga-jaga dan tolak bala. Bagus sekali. Ya. Terkhusus yang melihat saat ini juga, semoga apa yang disampaikan sama Mbah Kun juga, semoga apa yang menjadi hajatnya, semoga segera dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga juga diberikan kemudahan dalam bentuk apapun. Amin amin. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ya Allah. Sayangnya enak ngobrol kita ya. Tapi sayangnya ini satu Mas Andi ya. Kopinya ketinggalan Iya, di rumah. dari tadi Aduh, aku aduh, pikirnya ya Gus. Allah. Kita ngerokok tapi nggak ada kopi, tapi ya nikmatnya luar biasa meskipun nggak ada Soalnya kopinya. Kita menikmati suasana yang sangat indah sekali walaupun malam, di tengah malam. Ya semua masyarakat pada tidur semua, tetangga pada tidur semua. Jadi kita ngobrol ini enak, bisa los dan tidak didengar oleh siapapun. Dan alhamdulillah. Ya mudah-mudahan Mas Dani dengan keluarganya, apalagi di keluarganya kan istrinya masih hamil ya Mas Dani ya. Iya. Masih hamil. Iya, Mbak. Dan di situ mudah-mudahan sama Allah diberi kelancaran, tidak ada halangan suatu apapun. Amin. Dulu saya punya salah satu guru pernah mendawuhi saya atau mengajari saya. Jadi kalau istri mau melahirkan, Nggih. dulu disuruh baca surat-surat Al-Quran.
Jadi saya dulu disuruh 1 minggu harus hatam 2 kali sampai 3 kali. Itu 1 minggu dulu ya. Iya. Tapi kalau di santri sekarang mungkin baca 2 kali atau 3 kali agak berat Mas Dani ya. Ya mudah-mudahan Mas Dani bisa mengamalkan. Soalnya itu intinya kita namanya santri ya Mas Dani ya. Dulu pernah mondok dan kita masih santri sampai sekarang masih santri. Jadi masa baca Al-Qur'an dari bosan? Kan enggak ya kan? Enggak. Jadi diusahakan 1 minggu apa 1 kali atau 2 kali. Kalau bisa jadi istiqomah kan Iya. setiap hari dan setiap Soalnya malam. itu dulu gini kata salah satu guru saya, kalau memang ingin punya anak soleh dan soleha, waktu istri hamil itu disuruh baca Al-Quran kalau bisa khatam 1 minggu 3 kali atau 2 kali begitu. Insya Allah. Insya Allah itu saya lakukan, Gus. Ya mudah-mudahan bisa. Ya, saya hanya meminta kepada Allah, semoga apa yang saya harapkan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Amin, Gus. Dan saya juga minta doa juga kepada sahabatku dimanapun Anda saat ini berada. Memang kita saat ini betul-betul berjuang melawan Wahabi. Kalau bukan kita ya siapa lagi? Kita bukan Betul, mengkhawatirkan untuk diri kita sendiri, sahabat, yang dimana ya keluarga kita, tetangga kita, ya warga kita saat ini diburu sama Wahabi, Betul, dihasut sama Wahabi. Betul. Bagaimana cara Wahabi merayu warga-warga? Kemarin itu sempat saya menggagalkan Wahabi, dia mendatangi rumah warga. Di situ saya mendengarkan secara langsung dia mengimingkan, dan di situ dia bawa amplop loh, Mbah. Masya Allah. Iya, kalau siapa lupa namanya, Mbah siapa namanya kemarin itu, Tapi nggak mau sampai ikut ambil. ke rombongan Wahabi, akan dikasihkan amplop. Di situ dijanjikan dikasihkan uang bulanan, dikasihkan fasilitas, pokoknya diiming-imingkan hal-hal yang baik. Itu kan bahaya, Iya. Mbak. Berarti Iya kan? kayak kemarin lusa saya waktu digerebek sama para Wahabi itu. Waduh Masya Allah. Itu juga bilang kayak gitu. Tapi alhamdulillah lah. Memang leluhur kita, orang tua kita ini sangat teguh sekali. Jangan sampai kepancing dengan iming-iming. Iya, kata jangan orang sampai Jawa gitu. sahabat ya. Iming-iming. Apalagi yang sangat saya tidak terima, Mbah. Masa keyakinan itu dijualkan, dikasih, aduh ya Allah. Makanya Itu katanya ajaran dia baik, tapi caranya itu tidak baik menurut saya, Mbah. betul. Makanya itu saya tidak mungkin tinggal diam. Meskipun saya bukan siapa-siapa, tidak punya ilmu apa-apa, ya tetap saya mempunyai keyakinan kepada Allah. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada saya untuk Amin. menghadapi para Wahabi saat ini. Amin. Itu saja saya minta. Iya. Jangan sampai saudara-saudara kita yang mohon maaf orang awam itu mudah terhasut para Wahabi ini, Mbak. Memang kita ini tidak mempunyai apa-apa dan tidak mempunyai ilmu apa-apa dan daya apa-apa. Kecoba Allah sing ngekei kekuatan lan daya. Ya. Bisa Jawa anu ya Mas Don ya. Nggih, kalau apa yang disampaikan Ngerti ya? Mbah pakai bahasa Jawa, kalau ngerti, Mbak. Tapi kalau untuk menjawab pakai bahasa Jawa itu belepotan. Iya. Alhamdulillah. Iya. Tapi paham ya. Paham, nggih, paham. Iya, alhamdulillah. Memang kita ini kan nggak punya apa-apa ya. Nggih. Juga nggak punya daya kekuatan apa-apa. Kita hidup di dunia ini memang isinya cuma belajar dan belajar. Ya, terus belajar. Terus belajar. Selagi kita masih diberi kesehatan jasmani dan rohaninya, kita ini diwajibkan untuk belajar dan belajar. Dan bila Allah mengendaki apa yang kita jalani setiap harinya atau istiqomah, itu nanti juga bisa memberi lebih baik untuk kita dan keluarga.
Intinya ya dari itu, jangan bosen-bosen untuk melaksanakan kebaikan. Soalnya apa? Kita selagi kita masih diberi kesehatan, wajib kita untuk saling mendoakan saudara kita dimanapun berada, terutama keluarga kita atau orang tua kita, terus keluarga kita, terus masyarakat, tetangga, dan lain-lain, guru-guru, dan semua para ulama warisatul anbiya itu wajib kita doakan. Soalnya apa? Kita generasi penerus, kita kan masih muda maksudnya. Generasi penerus ini harus bisa menghantarkan rasa terima kasih kepada para leluhur, kepada guru-guru, juga kepada orang tua kita. Menghantarkan rasa terima kasih. Mengapa kok gitu? Soalnya adanya kita, pengetahuan kita, pengertian kita tentang ilmu dan segala macam apapun yang kita tahu, yang kita dapat dari para orang tua atau guru, kalau tidak dari para guru-guru yang lain, dulu yang pernah berjuang tentang agama, kayak leluhur atau para wali atau para nabi, ya kan? Tapi kita jangan jauh dulu dari sedikit aja yang kita tahu dari para orang tua. Orang tua itu tidak akan mengajarkan kepada kita anak kejelekan, nggak akan mungkin. Yang jelas orang tua kita itu mengajarkan tentang kebaikan untuk kita. Sebaliknya para guru juga gitu, mengajarkan kepada para santrinya atau anak buahnya atau orang Jawa putra wayahe, nggak akan mengajarkan tentang kejelekan. Pasti orang tua kita atau guru kita mengajarkan tentang kebaikan. Itulah yang sesungguhnya. Jadi kita menghantarkan rasa terima kasih atau balas budi. Balas budi. Balas budi juga macam-macam. Balas budi itu bila kita mempunyai dunia yang lebih banyak atau uang lebih banyak atau kita diberi sugih karo pangeran ya katanya. Kita bisa sodako kepada orang tua kita atau kepada guru-guru kita. Dan bila tidak mempunyai uang, cukup tenaga kita yang diserahkan atau membantulah istilahnya tenaga kita. Bila tenaga kita nggak mampu, cukup doa kita kepada Allah, minta yang sungguh-sungguh, memintakan para guru kita atau orang tua kita supaya apa? Supaya orang tua atau guru kita diselamatkan dunia dan akhiratnya, dilebur dosa-dosanya. Dan bila guru kita atau orang tua kita sudah diambil sama Allah, biar matinya husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Tujuan kita cuma itu, menghantarkan rasa terima kasih, intinya itu. Dan seterusnya kita harus bisa mempraktekkan kasih sayang kepada siapapun, menghormati kepada siapapun. Itu yang lebih utama untuk kita berjuang menuju kebaikan. Intinya itu. Soalnya apa? Kita mengringkut saudara atau sahabat kita atau teman kita. Kalau kita nggak didasari kasih sayang Rahman Rahim, nggak akan kita kenal dan akrab oleh sahabat kita atau teman kita. Dari itulah salah satunya Rahman Rahim yang perlu kita praktekkan. Dan menghormati sesama makhluk itu juga kita nggak boleh pilih-pilih. Persahabatan juga nggak boleh pilih-pilih. Terus kelompok apapun, ras apapun juga kita nggak usah pilih-pilih. Ayo kita rangkul bersama, berjuang bersama. Kalau memang di situ itu menunjukkan kejelekan, juga kita nggak boleh mengikuti kejelekan itu. Dan bila itu baik menurut kita, senang atau yakin menurut kita, ya nggak apa-apa diikuti kan. Jadi diambil, kita harus bisa milih lan milah mana yang jelek juga mana yang bagus atau baik. Terus Gus. Ya itu yang saya sampaikan. Cuman itu pengetahuan saya atau yang saya mempunyai pengalaman ya.
Nggih. Jadi ilmu itu sebenarnya tidak penting. Ilmu-ilmu hikmah atau segala macamnya sebenarnya juga nggak penting. Soalnya apa? Di zaman sekarang, ya, di zaman sekarang ini nggak ada perang. Tapi kalau di zaman dahulu memang ilmu hikmah itu dibuat perang. Ya. Tapi kalau sekarang dengan adanya Wahabi yang menyerang kita itu juga penting. Siapa juga itu kata-kata apa itu? Hah? Siapa tuh Gus? Saya mau ocong-ocong Gus biar dia nggak tahu siapa saya Gus. Oh, ini. Siapa, Wah, Gus? ini Wahabi. Saya tak Wahabi, tutup Wahabi. kayak gini Gus biar kayak kelihatan perempuan Gus. Waduh. Cabul sini orang Saya Jawa. pura-pura Kamu gini, ini guys, biar dia ngapain tidak datang tahu lagi siapa ya saya. Allah? Di sini malah ada perempuan aku. Nggak usah ganggu, saya ini lagi asik pacaran. Gimana Kan enak toh pacaran, bisa asik, ya kan? Makanya saya mencari sepi-sepi, mencari tempat sepi supaya asik ngobrolnya. kamu kayak gini disalahin nggak mau. Assalamualaikum Bilang Mas, gimana, dari nggak mana Mas? Masnya kamu dari wanita apa mana? kamu tuh? Kok mau kayak gini malam-malam? Hah? Kenapa Mas mengganggu kami lagi pacaran? Yang seperti ini yang harus kita katakan. Mas Berani-berani apa ini sih mengganggu kami lagi pacaran seperti ini Mas? Cabul. Berani-berani di sini. Kita lagi pacaran ini, kenapa kalian mengganggu kami? Kamu dari mana? Kamu dari mana? Gak pantas perempuan malam-malam kayak gini ikut. Aduh, klunung. Kamu ini kok gak bisa dihilangin ya? Ini loh rokokan enak, Enggak. timbang kalian itu mengoreksi saya, menjelek-jelekan saya. Ini Sini loh. Mas, pacaran aja Mas ini Mas. Apa kamu itu perempuan gak jelas kamu malam-malam kayak gini ya? Saya perempuan baik-baik Mas. Baik-baik gak kayak di tempat kayak seperti ini malam-malam. gelap ini Kamu tempatnya itu punya gelap suami apa enggak? Ini suami saya ini Enggak, Mas. saya tahu suaminya apa klunungnya istrinya saya tahu. kalau suami itu ya di rumah, pokoknya di tempat yang seperti ini gelap-gelapan, Ini gelap. jelas-jelas cabul. Saya kan butuh keasikan, juga nafsu saya ini juga ingin dituruti. Kalau kita ini kan kita Mas pacaran, ini Mas. pacaran asik-asik Mas, sampean kok ganggu. ganteng-ganteng sih Mas? Lagi seperti ini. Ini muka kamu itu Mas. kelihatin, muka kamu. Sini Muka Mas. kamu lihatin. Aku malu Nggak Mas. usah nanti kalian naksir sama pacar Aku malu, saya, Mas. pasti naksir. Jelas ini. Ini ngapa acara apa ini di sini? Pacaran. Saya pura-pura menyamar jadi perempuan guys. Saya pun nyamar menjadi perempuan guys. Kita lihat nanti. Tempatnya tempat apa ini? Alhamdulillah. Aduh, sayangnya nggak ada kopi nih. Aduh. Gelap. Ini tempatnya Udah Mas pergi saja. Kenapa mengganggu kami lagi pacaran Mas? Ya udah gak pantas lah ini dilihat itu. Udah pergi sana. Sebelum nanti saya marah Mas. orang baik kan. Kamu kena sihirnya klunung ya? Enggak, sihir Kamu apa? di sini. Kamu punya suami apa enggak? Ini suami saya Mas. Bukan, suaminya Baik-baik. klunung, istrinya bukan kamu. Cabul. Suami kamu pasti di rumah. Udah kamu sadar lah, kamu tobat. Jangan ikutin caranya klunung. Nanti Nggak kamu nggak jelas. kemaluan. Harus kita sadarkan. pakai Kamu kan cara nggak apa. tahu Susah saya dengan dibilangin. siapa. Ya jelas-jelas itu pakai kerudung itu ditutupin mukanya kan malu itu perempuan itu. Malu lah diganggu kami lagi asik-asik pacaran. Pakai kamera Gak boleh di sini. di tempat Ini kayak gelap. gini. Emangnya kenapa tempat ini Mas? Gak boleh. Nggak di sini. pantas Tempat lah ini kan kamu sepi. perempuan. Kamu nggak Dan pantas. tidak ada yang mengganggu kami Mas. Di sini bukan tempatnya gini-gini. Allah, para wahabi ini. Klunung ini selain syirik ternyata cabul juga Iya, ya. memang. Ya alhamdulillah ya Allah. Kenyataannya aja. Alhamdulillah. Sihirnya hebat, mulutnya manis ini seklunung ini. Tapi kalau ini cabul. Saya kan ganteng, nggak Iya, kayak seperti kalian. ini ya menyesatkan umat ini. Menyesat umat bagaimana Mas? Ya iya malam-malam. Iya. Gelap-gelap bawa perempuan nggak jelas.
Mas, Itu Mas buat jangan apa? mengira saya perempuan tidak baik loh Mas. Ya malah Saya perempuan yang terhormat. Saya jadi malu Mas. Gelap-gelapan seperti ini. Padahal perempuan ini mau belajar kepada saya. Belajar Kalian kan nggak nggak kayak gini, tahu. tempatnya nggak kayak gini. Ada tempat yang lebih enak lah. Loh, ini kan enak, Siang. nyaman, ya kan. Apa di rumah? Sepi. Apa, gitu. Terus tempatnya kayak, sangat luar biasa ini. Ini bukan tempat untuk menuntut ilmu. Ini, aduh, gelap. Cabul kami ini sudah cabul jelas. Ketangkep bahasa cabul masih ngelak, mau gimana lagi? Borok kamu udah kelihatan belum? Alhamdulillah. Udahlah Mas, pergi saja loh Mas. Tidak usah ganggu kami. Kami mau pacaran di sini loh Mas. Ini perlu diluruskan. Kamu malam-malam kayak gini tuh sama si Klunung pasti kamu ini kena ilmu sihir. Coba saya lihat. Tidak usah pegang-pegang. Tidak usah. Nggak usah kurang Nggak ajar. usah. Ternyata kalian nggak tahu yang sebenarnya. Kamu ini. Kenapa kamu kesini lagi? Itulah. Hah? Ritual ini ritual. Astagfirullahaladzim. Hah? Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Memang Itulah para wahabi sahabatku ya. Nggak tahu yang sebenarnya. Isinya cuman fitnah, fitnah, dan fitnah. Kurang ajar kalian semua ini ya. astagfirullah. Makanya kalau nggak tahu, dinyatakan biar tahu. Nggak syukur ngomong kayak gitu, ngomong seenaknya, fitnah-fitnah, saya pacaran dan Kamu lain-lain. ini udah gak jelas pakai cara bohong Pemujaan. orang ini Ini gimana jelas mau kamu? pemujaan ini. Pemujaan yang Iya, bagaimana? yang tempat gelap-gelap seperti ini kan nggak ada di anjuran agama kita. Itu menurut kalian. Kalau menurut orang Nusantara ya enggak. Kita Ya, itu pada intinya sih dia ini. memang perlu di tempat sepi-sepi. Soalnya apa? Manusia ini harus bisa menyatu dengan Tuhannya. Nah, dengar tuh, dengar, dimasukkan ke dalam hati. Menyatu nggak harus di tempat kayak gini. Banyak toh masjid, musola itu banyak di rumah bisa. Di masjid musola itu tempat ibadah. Ya kita mendekatkan diri lah sama yang Maha Esa. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu dimanapun bisa, tapi jangan di tempat-tempat yang najis, yang kotor, seperti contoh Ini kamu di toilet ya Mbak yo. sekarang. Seperti ini kan tempatnya, meskipun Anda menilai ini kotor, tapi kalau saya merasakan ini kotor belum berarti ini Najis. najis, ya kan? Tempat kamu kayak gini nih ya. Coba Astagfirullahaladzim. Ini bawah belakang itu besar-besar. Iya. coba Anda lihat bagaimana Allah menciptakan bunga-bunga seindah ini, ya kan? Coba jangan berpikirlah secara logika, jangan berpikir secara hawa nafsu Anda. Seperti itu. Auzubillah min dzalik. Kesian saya Gus melihat orang seperti ini Gus. Nah ya. Padahal kita perlu keindahan, ya. Iya. Juga perlu warna. Indah sih, Tapi indah kalau siang gitu. gini, Kang Dani ya. Malam-malam kayak gitu. Aduh, Salah satu apa contoh. kamu apa Iya. ini? Ya, salah satu contoh kamera. Kalau dia kan ingin sekali kita ini ikut dia. Soalnya dia merasa putih, merasa suci sendiri. Putih ya kan? itu belum tentu bersih loh Mbah, Iya, hati-hati loh betul. Mbah. Nah, Putih belum tentu bersih dan kotor belum tentu kotor. nah ya, makanya Iya saya, kan? Kami saya jelas, ibaratkan itu. tempat kami itu jelas nggak kayak kalian gini-gini aduh. Ini kayak Daun-daun buat apa daun-daun nih? kayak goa, kayak hutan ini. Kalian ini mau apa di sini gitu loh. Ya, saya teruskan ya tentang kamera tadi ya. Dia kan ingin sekali kita ikut ajaran dia. Kan merasa suci sendiri. Iya Gus. Saya apa namanya? Ibaratkan kamera. Kamera kita difoto. Kalau kita ini warnanya cuma satu, warna putih, kelihatan enggak kira-kira wajah kita? Yang pasti tidak kelihatan. Nggih. Berhubung Allah Subhanahu wa taala ini ngasih 7 warna, yaitu pelangi atau mijiku hibiniu, ada merah, ada kuning, juga ada hitam dan segalanya, warna pitu itu. Dan akhirnya kelihatan cantik enggak di situ? Kelihatan indah enggak di situ? Yang pasti di situ kelihatan indah dan elok, ya kan?
Dengar tuh. Tapi kalau para Wahabi ini kan dengar enggak? tidak mengenal kuping, toh? warna. Bicara kamu dijaga ya. Loh, mengenal orang-orang warna. seperti kamu nih kalau enggak keras-keras enggak dengar. Itu loh. Kamu dijaga, enggak bisa kamu kayak gitu. Enggak pantas kamu kayak gitu. Anda sok-sok kalem kok. Ngapain dengan di sini? Jangan sok-sokan kamu, jangan sok-sokan kalau bicara. Percuma ngobrol sama orang-orang ini percuma ini. Percuma. Iya, Percuma di anu ceritaan sedetail apapun, dengarkan sedetail apapun nggak akan bisa mengerti dia. Soalnya susah. Iya. Soalnya udah bolak-balik. Pembuktian juga bolak-balik. Tapi tetap aja dia itu mempunyai keyakinan sendiri. Susah, Gus. Meskipun dibuktikan seperti apapun susah kalau hatinya penuh iri dan kebencian. Makanya mohon maaf Gus, kita kerjakan saja Gus. Allahu Akbar. Terus gimana ini? Kita kerjakan kameramen sotot. Nah. Inilah. Kameramen. Nah, ya kan? Akhirnya apa? Ayo kita kerjakan Gus. Biar dia tahu mengganggu. Nah, ini. Nah. Kamu kok ada di sini kemana? Hmm. Ini nggak benar. Nggak benar juga ini. Kamu itu memang nggak benar. Kenapa kok ada di sini? Kamu itu kenapa? Semakin ribut, semakin emosi, semakin marah. Kamu ngapain tadi? Ayo. Ore ya Allah, Allah ini maha segalanya, masya Allah. Inilah akhirnya para Semakin Wahabi. lama semakin emosi, semakin lama semakin marah. Kameramen coba lihat sana. Wah, sampai tarung kayak gitu. Aduh, masya Allah. Ayo. Semakin lama semakin marah, semakin lama semakin emosi. Allahu Akbar. Masya Allah. Kita kerjain aja Gus daripada kita Iya. ngeladen orang seperti ini. Iya toh? Ah. Semakin lama semakin marah, semakin lama semakin emosi. Allahu Akbar. Asik ya Gus kita kerjain seperti ini. Asik ya? Kita kerjain aja Gus. Karena seperti ini kalau dia ngomong Biar kapok para Wahabi ini, biar kapok. Ya kayak gini ini. Kalau nggak percaya dengan ilmu-ilmu Nusantara ya kayak gini ini. Dan akhirnya gimana? Nyatanya. ajar terus. Semakin lama Padahal- semakin padahal marah, teman semakin lama sendiri, semakin emosi. Teman sendiri. Ajar sampai terus. gini. Ya kan? Ayo, hara kono. Ajar terus. Hara kono. Yang ini tapar Gus. Ini ada tepar ini. Eh, Tepar. Tapar. Tepar. Hara. Semakin lama semakin marah, semakin lama semakin emosi. Ini mati apa mampus atau semaput ini? Pingsan Gus. Mau pingsan ya? Tadi ndasnya di itu ke tanah Gus. Pingsan semua lah. Hara. Udah Gus. Udah sadarkan Mas Dani? Biarin aja Gus. Aku Biarin ya? muak lihat nih Gus. Oh, Kita iya. tinggalin saja. Udah Biar Gus. kapok ya, biar kapok. Kita nyari tempat lagi, kita Ya, lanjutkan wes. ngobrolnya. Biarkan saja orang seperti itu Gus. Biar nggak kurang ajar. Iya, semakin kita biarkan ya semakin menjadi jadi. Ya iya. Jadi mohon maaf Gus ya. Ya Allah, alhamdulillah. Oke sahabat, ini kita mau cari tempat riado dulu ya. Akhir wa kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.